Aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Berbagai fungsi dari perencanaan laba dan anggaran. Ada beberapa fungsi anggaran, yaitu anggaran adalah hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. Sebagai hasil negosiasi antar anggota organisasi yang dominan, anggaran mencerminkan konsensus organisasional mengenai tujuan organisasi untuk masa depan. Anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak, yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi. Anggaran bertindak sebagai suatu alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi antara yang satu dengan yang lainnya dan dengan manajemen puncak. Dengan menetapkan tujuan dalam kriteria kinerja yang dapat diukur, anggaran berfungsi sebagai standar terhadap mana hasil operasi aktual dapat dibandingkan. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang-bidang yang menjadi kekuatan atau kelemahan perusahaan. Anggaran mencoba untuk memengaruhi dan memotivasi baik manajer maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten dengan operasi yang efektif dan efisien serta selaras dengan tujuan organisasi. Pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Untuk menyusun suatu anggaran atau rencana laba, terdapat langkah-langkah tertentu yang perlu diambil, yaitu, manajemen puncak harus memutuskan apa yang menjadi tujuan jangka pendek perusahaan dan strategi mana yang akan digunakan untuk mencapainya. Selanjutnya tujuan harus ditetapkan dan sumber daya dialokasikan. Suatu anggaran atau rencana laba yang komprehensif harus disusun, kemudian disetujui oleh manajemen puncak. Anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya yang menentukan bidang-bidang masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan hasil kinerja aktual dengan tujuan yang telah dianggarkan secara periodik. Ada 3 tahapan utama dalam proses penyusunan anggaran, yaitu 1. Penetapan tujuan. 2. Implementasi. 3. Pengelolaan dan evaluasi kinerja. Konsekuensi disfungsional dari proses penyusunan anggaran. Rasa tidak percaya, anggaran merupakan suatu sumber tekanan yang dapat menimbulkan rasa tidak percaya, rasa permusuhan, dan mengarah pada kinerja yang menurun. Resistensi, alasan lain dari resistensi anggaran adalah bahwa proses anggaran memerlukan waktu dan perhatian yang besar. Konflik internal, menciptakan suatu lingkungan kerja yang kompetitif dan bermusuhan. Efek samping lain yang tidak diinginkan, efek samping lainnya yang tidak diinginkan yang dapat berkembang adalah penekanan yang berlebihan pada kinerja departemental dan kurang menekankan pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Relevansi konsep ilmu keperilakuan dalam lingkungan perencanaan. Dampak dari lingkungan perencanaan mengacu pada struktur, proses, dan pola-pola interaksi dalam penetapan kerja. Ukuran dan struktur organisasi, memengaruhi perilaku manusia dan pola interaksi dalam tahap penetapan tujuan, implementasi dan pengendalian serta evaluasi terhadap proses perencanaan. Relevansi konsep ilmu keperilakuan dalam lingkungan perencanaan. Gaya kepemimpinan, memantau kinerja bawahan, para pemimpin ini menugaskan staf mereka untuk mengumpulkan informasi yang memungkinkan dilakukannya pengawasan secara tidak langsung. Stabilitas lingkungan organisasi, lingkungan yang stabil mengenakan risiko yang terbatas dan memungkinkan proses penetapan tujuan menjadi demokratis dan partisipatif. Konsep-konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Tahap penetapan tujuan dipandang sebagai suatu kesepakatan yang kompleks, yang kadangkala mencerminkan kebutuhan individual dan tujuan pribadi yang saling bertentangan dari anggota organisasi yang dominan. Keselarasan tujuan atau kompatibilitas akan terjadi ketika individu memandang bahwa kebutuhan pribadinya dapat dipenuhi dengan mencapai tujuan organisasi. Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak di mana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Manfaat partisipasi, partisipan menjadi terlibat secara emosi dan bukan hanya secara tugas dalam pekerjaan mereka. Partisipasi dapat meningkatkan moral dan mendorong inisiatif yang lebih besar pada semua tingkatan manajemen. Batasan dan permasalahan partisipasi
Proses partisipasi memberikan kekuasaan kepada para manajer untuk menetapkan isi dari anggaran mereka. Kekuasaan ini bisa digunakan dengan cara yang memiliki konsekuensi disfungsional bagi organisasi itu. Konsep-konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Tahap implementasi. Setelah tujuan organisasi ditetapkan, Direktur Perencanaan mengonsolidasikannya ke dalam anggaran formal yang komprehensif. Cetak biru untuk tindakan di tingkat perusahaan ini kemudian disetujui oleh Presiden Direktur atau Dewan Komisaris. Anggaran tersebut kemudian diimplementasikan melalui komunikasi karyawan kunci dalam organisasi. Pengomunikasian anggaran mengomunikasikan sasaran operasional yang disetujui kepada orang-orang di tingkat organisasi yang lebih rendah. Hal ini kadangkala disebut sebagai menjual anggaran ke bawah. Kerjasama dan koordinasi, Direktur Perencanaan sebaiknya mempertimbangkan sepenuhnya bahwa konflik yang muncul dalam kelompok dapat mengurangi kerjasama antar subunit. Koordinasi adalah seni menggabungkan secara efektif seluruh sumber daya organisasi. Tahap pengendalian dan evaluasi kinerja aktual dibandingkan dengan standar yang dianggarkan guna menentukan bidang-bidang permasalahan dalam organisasi tersebut dan menyarankan tindakan yang sesuai untuk memperbaiki kinerja yang di bawah standar. Laporan-laporan kinerja. Penerbitan laporan kinerja yang tepat waktu memiliki dampak mendorong pada moral karyawan. Terima kasih.